ada satu pribadi yang luar biasa yang ingin kita tampilkan untuk Anda semuanya. Saya mengenal beliau kapan ya, 2018 kalau nggak salah. Waktu itu kita sama-sama berangkat untuk elit program ya, elit program karantina 10 hari di Batu Malang ya. Tidak begitu kelihatan yang bagaimana karena pribadi yang satu ini memang cenderung pendiam ya, cenderung pendiam, introvert ya, ngalir aja, ngikut kelompoknya gimana, nggak terlalu kelihatan yang berbeda lah ya, semuanya seperti biasa, ibu rumah tangga, nggak banyak bicara gitu ya, tetapi apa yang terjadi saya melihat perkembangan beliau, pertumbuhan pribadi dan karakter beliau sungguh sangat luar biasa dan itu sebabnya kalau hari ini kita tampilkan pribadi ini di hadapan Anda, memang ini adalah seorang star yang betul-betul star. Kita panggil ke hadapan Bapak Ibu semuanya untuk berbagi, sharing, dan tips apa yang bisa membuat ledakan omset luar biasa di jaringan beliau. Salah satu pribadi yang ditunggu-tunggu nih sekarang banyak orang ya. Dari Bandung kita panggil Ibu Sofia Utami Dewi, Star Diamond Indonesia. Oke, Ya, halo, selamat pagi. Halo. Iya, saya kalau manggil Bu agak aneh ya. Biasanya manggil Ci Sofi gitu ya. Panggil Cece aja. Iya, apa kabar nih Ci Sofi? Kita ketemuannya secara online ya. Iya, luar biasa ya. Terakhir ketemu sih waktu elit ya, C. Atau udah lama banget. Apa ya? Udah lama banget kayaknya nggak ketemu ya, C ya. September itu batch terakhir ya. Kita ketemu. Iya, masih ketemu September. Iya, oke. Nah, Ci Sofi, ini kan hari ini temanya kan luar biasa nih. Temanya adalah change for success ya. Saya percaya banyak orang yang ya bukan cuma orang kebanyakan ya. Saya pribadi aja kadang-kadang masih terkendala nih dalam kondisi bagaimana kita mau berubah seperti yang tadi disampaikan Pak Anton kan. Kayaknya poin-poinnya oke, tapi untuk memulai itu kan agak sulit ya, Ci Sofia. Nah, hari ini kita kepengen dengar dari seorang Ci Sofi, ya, apa sih yang membuat Ci Sofi itu bisa seperti hari ini? Tentunya supaya audiens ini juga kenal ya. Mungkin Ci Sofi bisa cerita sedikit background Ci Sofi ini apa gitu. Karena banyak orang bertanya-tanya loh, Ci Sofi, benar nggak sih Ci Sofi ini begitu join Hadi langsung aktif gitu ya, langsung ngelihat ini potensi dan segala macamnya. Oke, mungkin Ci Sofi bisa cerita sedikit seperti apa sih Ci Sofi sebelum istilahnya benar-benar terjun di Hadi itu? Oke, ya, makasih C Tuti. Ya, rekan-rekan, saya ini berasal dari asalnya memang saya itu di Malang, cuman karena suami saya di Bandung, saya jadi tinggalnya di Bandung gitu ya. Pertama, saya itu bukan tertarik menekunin bisnis MLM ini. Tentu saja saya itu dulu cuman coba produknya gitu ya, cuman coba produknya. Kemudian saya merasa cocok gitu dengan produknya. Bahkan saya terbantu di flek kulit dengan Biskin. Nah, saya kebetulan waktu itu menang testimoni Biskin. Oh iya, sempat menang ya, Ci ya? Ya, tahun menang. berapa ya? 2017 tahun 2017 ya? Ya, saya menang testimoni Biskin. Iya. Nah, kemudian setelah saya memenangkan testimoni Biskin itu memang saya dapat itu tuh, dapat produk satu set, lumayan. Lumayan ya, Ci ya? Ya, terus kemudian itu tuh saya kan join Maret 2017. Saya menang testimoni Biskin itu sekitar bulan Agustus 2017. Itu saya belum menekunin bisnis ADI. Nah, kemudian mungkin karena saya menang testimoni Biskin, si upline saya itu mulai follow up. Cerosita, Konugroho itu datang ke Bandung dan untuk juga mengajak untuk ke BES September 2017. Nah, saya itu tuh sebenarnya nggak pernah ikut-ikutan kayak seminar-seminar bisnis dan lain-lain. Jadi saya sebenarnya itu nggak tertarik gitu untuk mengikuti seminar-seminar seperti itu. Saya waktu ikut BES itu di follow up, ya itulah hebatnya upline-upline saya ya memfollow up-nya. Jadi kalau pintu semuanya sudah tertutup lewat jendela gitu ya. Nah, ini waktu itu saya tuh ke BES dan kebetulan waktu itu saya itu pengen mudik
base itu kan di Surabaya, saya itu kan tinggalnya di Malang. Jadi saya mudik sekalian gitu loh, saya pikir bukan tertarik dengan base-nya itu. Akhirnya saya ke base dan kemudian pada saat itu saya ketemu sama dokter Roni gitu ya, ketemu dokter Roni, teman saya SD, SMP, mulai TK itu dokter Roni. Dan saya itu agak heran gitu loh, kenapa seorang dokter yang dokter spesialis bedah syaraf yang saya tahu, dokter Roni itu dari dulu itu cerdas, pinter, nggak mungkin asal-asalan memilih suatu bisnis. Tapi kok ya mau gitu ya menekuni bisnis ADI ini. Terus saya mulai tertarik, tapi saya belum melakukan action apa-apa gitu di setelah base itu ya. Base ini ya oke lah, baik. Terus selain itu, ini penting nih. Waktu itu setelah base itu di follow up lagi kan sama upline saya. Nah, saya sebenarnya sudah mempunyai bisnis, yaitu saya tuh punya ruko yang 90% sudah jadi gitu rukonya. Saya tuh siap untuk buka bisnis. Saya jadi desainer. Jadi saya itu sudah ikut sekolah perancangan gitu ya, sekolah perancang gitu. Itu saya bayar 30 juta. Dan saya harus naik level lagi kan, bayarnya 70 juta. Terus saya punya bisnis yang lain, yaitu bisnis jualan tas import gitu, branded. Oke. Jadi Sebentar, sudah banyak bisnisnya. Jadi ini yang menarik nih ya, karena kan banyak orang selalu berpikiran gini, Ci Sofi, alah MLM itu bisnis untuk orang nganggur, untuk emak-emak yang nggak ada kerjaan gitu ya, bukan profesi yang menjanjikan. Nah ini satu hal yang menarik untuk kita korek dari seorang Ci Sofi, yang sebetulnya kalau mau ditanya ada 1001 macam alasan yang bisa dikatakan untuk ngapain sih jalanin MLM gitu ya, sedangkan sudah punya bisnis dan bisnisnya juga jalan, suami juga punya bisnis ya kan. Dan kalau nggak salah dulu juga sempat nggak kepikiran sama sekali sih ya untuk mau terjun di sini ya. Nah ini apa gara-gara temen lamanya Ci Sofi itu yang waktu ketemu di BES, Dokter Roni, itu yang membuat Ci Sofi penasaran atau gimana sih? Itu juga pemicu juga. Cuman tentunya karena follow up dari upline saya, waktu itu Pak Nugroho sempat datang dan saya sempat ajak ke ruko juga gitu ya. Kemudian kita akan dijelaskan. Terus saya membandingkan dong, kalau misalnya saya membuka suatu bisnis konvensional dan saya kemudian menekuni bisnis HDI ini, pertama saya kalau bandingin dari bisnis konvensional, bisnis ini yang bisnis HDI itu tuh nggak pakai modal sama sekali gitu loh. Sedangkan saya menekuni bisnis konvensional itu, saya tuh harus punya ruko. Ruko itu udah ya dikasih suami saya itu udah M kan, maksudnya itu tuh ada modal gitu ya. Sedangkan kalau bisnis konvensional kan sama sekali nggak ada. Karena modalnya itu kecil, cuman yang modal pendaftaran 150.000, kan berarti resikonya kecil. Nah, gitu, Terus potensi pendapatannya saya lihat kok ya oke juga gitu loh. Soalnya saya produknya ini bagus gitu ya. Nah, terus yang tertarik juga karena waktu yang bisa saya pakai untuk mengerjakan bisnis ini itu bebas gitu, Ini kan enak ya bisnis ini. Ya, oke. Itu dari sisi Ci Sofi melihat, wah kayaknya lumayan nih untuk dimulai gitu ya. Iya, betul. Tapi kita mau korek lagi nih, Ci. Kan terus terang Ci Sofi juga waktu kemarin sempat kita ngobrol gitu ya. Ternyata tidak seindah yang dibayangkan kan, Ci, awal-awal itu, benar ya? Ya, betul. Jadi kadang-kadang yang membuat kita itu tergoda untuk jalan nggak ya, terus nggak ya, lanjut nggak ya, itu kan ada kendala-kendala hambatan di awal. Nah sebetulnya Ci Sofi ngalamin nggak sih di awal-awal waktu sudah oke nih, wah ini oke nih, modalnya minimal, terus mau jalan. Ada hambatan nggak, Ci, di awal dari seorang Ci Sofi? Ya banyak banget, karena saya sebenarnya itu kan bukan orang yang pinter ngomong gitu ya. Saya itu nggak punya banyak teman, bahkan dibilang nggak bisa memulai komunikasi dengan orang gitu, nggak bisa. Saya nggak punya banyak referensi. Terus saya itu nggak suka basa-basi, Tuti kan tahu ya, saya itu orangnya cuek banget gitu. Kalau orang itu nggak ganggu saya nggak ganggu dia, berarti nggak ada masalah gitu ya bagi saya gitu. Nah terus abis gitu saya juga
jadi bingung gitu loh kan. Pada saat awal-awal nggak ngerti harus memulainya dari mana. Terus suami saya juga pada awalnya dukung, tapi suami saya itu juga kasihan gitu loh ke saya. Suami saya malah bilang gini, kan suami saya tahu sifat saya itu gimana. Jadi dia bilang gini, kamu nggak mungkin lah bisa berhasil. Kalau kamu berhasil, kamu tuh hebat gitu loh. Karena dia tahu saya aja memutuskan untuk resign dari tempat kerja saya, karena saya bilang, saya nggak suka basa-basi sama orang. Mending saya di rumah aja lah, saya jadi admin kamu aja gitu ya. Itu kan cuma alasan saya. Sebenarnya saya tuh nggak suka juga jadi admin. Yang saya lakukan kan pengennya nyantai gitu. Karena kalau misalnya ke kantor saya harus ketemu orang, harus berbahasa-basi sama orang. Itu saya nggak suka banget gitu ya. Itu suami saya udah ngomong gitu. Bahkan parahnya gini, kalau misalnya saya di rumah nih, terus suami saya ada temennya nih yang datang cek, itu saya itu sukanya malah ke kamar, nggak mau saya ngobrol sama orang lain, ya nggak kebayangkan. Makanya suami saya sampai ngomong, kamu nggak mungkin bisa berhasil di bisnis ini gitu, karena seperti itu. Selain itu, upline saya kan jauh, jadi saya itu upline saya Ciracita itu ada di Kalimantan, Ponugroho ada di Surabaya gitu. Jadi saya dan saya itu nggak tahu fungsi upline karena saya ini kan nggak ngerti bisnis MLM itu seperti apa. Jadi saya nggak ngerti fungsinya upline itu apa. Dan saya juga tipe orangnya itu nggak terlalu peduli. Jadi kalau misalnya upline saya follow up saya nih, saya banyak bantahnya. Bahkan saya itu banyak misalnya telepon nggak saya angkat gitu ya. Karena saya merasa ngapain sih gitu ya. Saya mau menjalankan bisnis ini, cuman saya juga merasa kan bebas gitu loh. Ini kan bisnis aku gitu ya, bebas-bebas aja. Independen gitu ya Ci ya. Independen ngapain sih ditelepon-telepon gitu ya? Gitu. Kalau dikasih tahu itu saya suka nanya, loh terus kenapa aku harus ngerjain bisnis itu? Jadi dengan maksudnya bukan ngerjain bisnis itu, kenapa dengan cara itu gitu ya? Saya itu nggak paham karena mindset saya kan namanya saya nggak pernah terjun di bisnis ini. Jadi saya mindsetnya itu cuma jualan. Dan aku pikir kenapa kok saya harus ngikutin kayak ribet-ribet banget. Ribet banget harus training dan lain-lain. Padahal kan cuma jual aja gitu. Jadi saya nggak mau nurut sama upline-upline saya waktu itu. Gitu. Oke. Untunglah upline-nya sabar ya, Jaya. Untung masih ada upline yang sabar ya. Oke, jadi Bapak Ibu yang ada di meeting room kali ini ya, jadi jelas ya bahwa yang biasa kalau ditelepon nggak diangkat ya, Anda jangan berkecil hati ya. Kita tunggu sebentar lagi akan dibuka lagi rahasianya. Apa sebabnya sih nggak ngangkat telepon gitu ya? Nah, kira-kira nih Ci Sofi, saya sih jadi semakin penasaran ya, karena saat itu kan Ci Sofi sendiri bilang saya tuh bukan orang yang mudah percaya apa yang diomongin orang gitu ya, tapi ada kondisi Ci Sofi juga merasa ya aku nih ya begini nih, ya inilah Sofi gitu ya. Nah, apa sih yang akhirnya bisa membuat Ci Sofi itu bisa ngeklik terus nemu kalau kita bilang tuh hot button gitu loh Ci, di HDI. Kalau secara produk kan memang udah cocok ya, secara produk memang udah cocok. Menang testimoni lagi, berarti kan ada progres kan di kulit Ci Sofi gitu ya. Tapi kita bicara tentang bisnis nih Ci, bahwa banyak orang kan masih fokusnya tuh selling gitu kan. Sementara Ci Sofi sudah dalam tanda kutip, keluarga aja sudah ngasih jengkal kan. Gimana Ci Sofi mau selling, ngomong aja jarang gitu ya, ada tamu aja ngumpet gitu ya, terus mau selling gimana. Nah, kira-kira momen apa yang bisa bikin Ci Sofi itu ngeklik dengan bisnis ini, Ci? Iya, sebenarnya bukan langsung klik langsung on gitu ya, Ci. Karena ini tuh butuh ada prosesnya gitu. Jadi saya itu perlahan-lahan itu mulai melihat. Waktu itu kebetulan ada training elit gitu ya. Saya ikut training elit dan waktu ini bukan offline kayak gini. Waktu dulu bukan online tapi offline. Dan kebetulan saya itu melihat gitu loh. Oh ternyata orang-orang ini hebat ya. Tapi saya itu masih mikir gini. Ya sekedar tahu bahwa orang itu hebat, cuma saya belum berpikir bahwa saya itu mau bertindak lebih lanjut. Enggak, saya itu kebiasaan tuh nyuekin segala hal itu saya anggap biasa-biasa aja gitu. Nah pas di elit saya juga dikasih habit untuk
membaca. Terus waktu itu sama-sama pergi ke pasar nih, misalnya jual-jual gitu ya. Saya ngikut, saya niru gitu ya. Di Bandung tuh saya ke pasar-pasar. Makanya suami saya semakin nggak setuju gitu karena mikirnya gini, kamu tuh jangan kayak orang susah deh, maksudnya kamu tuh butuh duit berapa sih, sampai akhirnya gitu loh suami saya itu. Karena apa? Karena kasihan gitu loh, saya ngapain gitu loh anak ini malah ke pasar. Nah terus di elit itu saya melihat gini, apa, ada habit baca buku itu, C. Saya mulai mencoba gitu kan. Waktu itu bukan coba, kan memang harus baca buku waktu itu. Tapi ternyata dengan habit baca buku itu, saya itu merasa, oh iya ya, ternyata ada hal yang saya belum tahu. Kan saya ini orangnya mungkin nggak tahu ya, kepedean atau apa ya. Saya merasa saya udah tahu kok, ngapain saya belajar lagi. Saya udah lulus loh, saya sarjana loh gitu ya. Nggak perlu diajarin lagi gitu ya. Tapi ego ya Ci ya, egonya masih ego gitu ego ya. ya. Betul. Terus ternyata setelah saya baca-baca buku waktu itu, saya ternyata betul ya quote itu bahwa baca buku atau buku adalah jendela dunia. Karena dari situ tuh saya tahu banyak hal. Dan semakin lama itu semakin tertarik gitu loh. Oh iya, semakin saya baca buku, semakin saya tahu bahwa saya itu nggak ngerti banyak hal. Dan dari baca buku, saya itu merasa lebih pinter gitu kan. Saya merasa jadi lebih pinter dan terbuka. Kalau misalnya saya bandingkan sama secara fisik ya, oke. Kita kan makan itu setiap hari kita makan, tapi kita lapar lagi kan, gitu. Sama loh sebenarnya baca buku itu. Kadang saya nggak mau baca buku tuh karena saya pikir gini, percuma ya saya baca buku, orang saya lupa lagi kok, gitu ya. Itu yang dulu pertama saya pikir waktu zaman dulu. Saya baca buku lupa lagi, ngapain? Tapi kalau dipikir gini, orang makan itu butuh makan terus kan lapar lagi tetap. Tapi kalau nggak makan, kan kita lemas, mati lama-lama gitu kan. Sama loh sebenarnya, otak kita tuh perlu diisi nutrisi. Dan itu tuh saya ngalamin gini. Dulu saya nggak percaya gitu loh sama, saya sering itu nggak percaya kalau dikasih tahu itu. Kalau dikatakan gini, otak ini ciptaan Tuhan. Kadang-kadang kita itu secara alam bawah sadar itu ketika kita ngomong, padahal saya sudah baca buku, kita tuh jadi ngomongnya tuh pinter, banyak gitu ya. Karena kita sudah pernah membaca buku itu, membaca tentang pengetahuan itu. Nah itu loh sebenarnya yang saya mulai mengerti, mulai paham. Oh iya ya, ternyata penting ya baca buku itu. Saya itu nggak jadi orang yang kuper gitu. Bahkan saya dari leader-leader HDI juga, saya tuh belajar sih. Ada orang itu dibagi menjadi tiga, maksudnya tiga tingkatan. Orang yang tingkatannya terendah itu adalah orang yang suka gosipin orang, yang suka ngomongin orang. Karena apa? Pengetahuannya nggak ada. Ya paling ngomongin apa drakor, ngomongin apa yang gosip-gosip artis-artis gitu ya. Karena apa? Nggak ada pengetahuan yang lebih gitu, C. Terus yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi adalah ketika orang itu ngomongin tas branded lah, ngomongin apa yang aku punya lah, kayak gitu. Itu tingkatan yang lebih gitu ya. Terus yang terakhir, yang tingkat tertinggi sebenarnya adalah orang yang berbicara mengenai ide-ide. Kamu punya ide apa? Ada manfaatnya apa buat orang lain? Nah, itu loh, makanya saya itu mulai seneng gitu loh, berada di bisnis ini. Saya merasa bukan cuma soal uangnya, C, tapi value saya yang meningkat. Itu tuh nggak bisa dibayar dengan apapun juga. Itu berproses. Mau nggak kita melalui prosesnya itu, gitu, untuk mendapatkan value yang lebih itu. Nah, ini menarik nih buat Bapak Ibu ya. Jadi saya pun dari kemarin itu sampai ternganga-nganga gitu ya. Wow banget ngelihat. Bayangin sih Bapak Ibu, orang yang introvert ya, nggak biasa ngomong. Hari ini aja Bapak Ibu tercengang nggak sih ngelihat apa yang disampaikan Ci Sophie? Pasti orang nggak nyangka, masa sih kayak gini nggak bisa ngomong gitu ya, masa sih kayak gini introvert gitu ya. Dan ternyata itu dari habit yang dibiasakan dari mulai nggak suka ya. Saya tahu Ci Sophie kemarin cerita, Ci Sophie ini bukan tipe orang yang suka baca buku awalnya, betul ya Ci ya? Sama Katanya lebih seneng nonton drakor daripada baca buku ya. Nah tapi akhirnya ya sampai pada satu titik proses yang Ci Sophie akhirnya mendapatkan bahwa ya memang apa yang
disarankan oleh para leader di HDI, terutama efek dari kebiasaan baca buku yang awalnya berpikir harus hafal ya, jadi kayaknya sindrom sekolahan banget kita ya, baca buku itu harus hafal. Iya betul, jadi membebani gitu ya. Ternyata jadi beban, dan ini terbukti hari ini yang saya tahu ya, Ci Sofi ini sehari bukan cuma satu buku loh, bisa lebih dari satu judul buku yang dibaca gitu ya. Intinya baca aja, nanti waktu ngomong kan keluar sendiri gitu ya. Iya betul. Nah, jadi kayak gitu memang karena kebetulan waktu itu kebetulan gini, saya kenapa baca buku itu sampai lebih dari satu, karena kebetulan gini, saya itu waktu elit itu kan saya udah nggak lulus kan, berarti saya nggak ngikutin lagi. Tapi saya tuh tetap ngikutin persyaratan-persyaratan elit. Nah saya suatu hari itu saya jenuh gitu loh baca buku. Terus saya ngomong ke upline saya ya, terus kata Ko Nugroho, baca aja buku yang lain. Nah itu mulai saya baca buku mulai 2, kadang-kadang sehari itu 2 saya baca. Kadang 3 malah saya baca bukunya itu. Iya. Nah, Bapak Ibu sempat mendengarkan nggak kalimat tadi bahwa Ci Sofia ini sebetulnya termasuk edisi yang tidak lolos ke step berikutnya di elite program ya, tetapi yang luar biasa dari Ci Sofi bukan masalah lulus atau enggaknya, tapi setiap harinya Ci Sofi itu tetap mengikuti apa yang disarankan di elite program. Jadi tidak lolos itu bukan akhir segalanya. Buktinya malah justru kalau saya boleh jujur ya, pencapaian Ci Sofi hari ini itu jauh lebih tinggi daripada teman-teman yang mungkin hari ini masih melanjutkan sesi-sesi berikutnya di elite ya. Tetapi ya inilah bukti bahwa kalau mau melalui prosesnya, kalau mau mengambil keputusan untuk berubah, tidak ada yang tidak mungkin, seperti halnya yang dilakukan Ci Sofi ya. Udah tidak lolos ke step berikutnya, tapi tetap mau melanjutkan membaca bukunya, mengikuti suruh dengerin CD ya tetap dengerin, seperti itu ya. Nah, ini menarik sekali loh Bapak Ibu, karena banyak orang itu kan belajar hanya nunggu saat disuruh ya. Dan ini kondisinya hari ini Ci Sofi membuktikan bahwa mulai ketagihan belajar nih, mulai ketagihan mengisi ilmu supaya ada hal yang bisa disampaikan, ada hal yang bisa dibicarakan, bukan cuma ngegosip tadi itu ya Ci ya, tetapi lebih ke memberikan ide-ide apa. Nah, Ci Sofi, ini kan kita bicara mengenai proses perubahannya, Ci. Saya tahu Ci Sofi sudah mengalami banyak sekali perubahan. Nah, prosesnya itu bagaimana sih, Ci, untuk bisa Ci Sofi itu step by step, mulai dari sosok yang pendiam, punya banyak hambatan di awal justru dari orang-orang terdekat, dari keluarga ya, tapi akhirnya bisa menemukan apa namanya kayak ada passion gitu loh di HD ini untuk bisa terus. Saya percaya tadi Ci Sofi juga ada ngomong bukan nilai uangnya loh di awal, tapi Ci Sofi mau melakukan itu. Kayak tadi Ci Sofi bilang belajar selling. Buat Bapak Ibu jangan kaget ya kalau dulu kita di elite program itu ada sesi yang namanya kita belajar how to sell. Belajar gimana sih caranya menjual produk, karena kan memang itu bagian dari pekerjaan kita ya. Dan yang luar biasa, saya juga kaget kemarin Ci Sofi bilang pulang dari acara itu, Ci Sofi tetap jalanin loh, tetap nyoba ya, tetap nyoba sendiri di Bandung gitu, nawar-nawarin gitu ya Ci. Padahal kan sebetulnya ada banyak alasan bagi seorang Ci Sofi untuk nggak perlu melakukan itu gitu loh. Nah, apa sih passionnya Ci sampai mau bukan cuma belajar selling, belajar presentasi, belajar follow up. Saya masih ingat waktu kita dulu ada kelas presentasi ya, Ci Sofi sempat deketin saya, ajarin dong presentasi. Saya sampai bingung, hah berarti ada saat itu memang Ci Sofi karena baru ikut jadi nggak tahu sama sekali presentasi itu bagaimana ya Ci ya. Itu. Nah, apa yang membuat kenapa sih Ci Sofi kok mau-maunya gitu loh jalanin seperti itu semuanya gitu loh Ci? Ya, gini waktu di elit juga, itu tuh saya tuh diajarin presentasi tuh saya kan nggak ngerti. Saya pikir ngapain sih presentasi, orang kita cuma jualan gitu ya. Cuman ya, ketika kita mau tahu untuk belajar lebih gitu tentang presentasi, saya role play gitu ya. Ternyata di presentasi itu bukan cuma sekedar presentasi biasa, tapi ada hal luar biasa gitu yang
cuman sekedar presentasi. Memang kesannya itu remeh gitu ya, cuman presentasi. Bahkan Koyul juga sering mengatakan, seringkali orang gagal itu karena nggak mau melakukan hal-hal yang sederhana. Nah, pada saat saya melakukan mencoba role play presentasi, saya melihat gitu ya, bahwa setelah saya paham, saya menguasai presentasi, saya melihat bahwa bisnis ini tuh memang bisnis yang luar biasa. Saya jadi mengerti gitu dari cuman presentasi standar. Itu tuh bikin saya tuh mengerti bahwa oh, jadi bukan cuma sekedar jualan, tapi saya membangun jaringannya dan saya itu tahu potensi bisnisnya ini sangat luar biasa ya dari saya belajar presentasi itu. Memang cara belajar terbaik adalah ketika kita melakukannya sendiri. Jadi eh, dari presentasi itu saya tuh jadi sadar gitu ya bahwa sebenarnya kita itu belajar presentasi itu seperti seorang anggap aja seorang pesilat ya kalau zaman dulu. Pesilat mau turun gunung itu berarti dia harus menguasai ilmunya gitu ya. Semakin kita nanti punya ilmu yang tinggi, kita itu semakin yakin. Nah, pada saat turun gunung ini itu harus punya kemampuan presentasi yang full. Berarti artinya ilmunya itu semua sudah saya kuasai. Artinya saya siap gitu. Nah, pada saat saya sudah menguasai semua ilmu, perlukah pada saat kita ketemu dengan prospek ini, saya perlu nggak mengeluarkan semua ilmu itu? Nggak selalu. Tapi saya sudah mengerti semuanya, sehingga saya bisa menjawab hampir semua 90% pertanyaan-pertanyaan itu sudah bisa saya jawab. Jadi itu membuat saya tuh kan jadi semangat. Istilahnya gini, kalau misalnya orang itu nggak bisa atau nggak ngerti, belum ngerti, belum bisa, pasti kita itu semakin nggak semangat gitu ya. Tapi saya merasa bahwa ini tuh bisnis yang bagus setelah saya mau untuk belajar lebih, meluangkan waktu untuk belajar lebih. Intinya sebenarnya bisnis ini tuh nggak susah kok. Kenapa saya harus nggak mengerjakan bisnis ini? Eh, Kalau dilihat dari modalnya rendah dan lain sebagainya, itu tuh harusnya nggak ada orang yang menolak bisnis ini gitu ya. Jadi saya pelajari semuanya itu, saya baca bukunya, saya pelajarin, terus saya lihat ternyata cuma gampang kok kalau misalnya kita mau belajar di sini. Yaitu belajar itu kemudian melakukan, dengan melakukan saya lebih bisa lagi, lebih punya kemampuan lebih. Terus kita konsultasi atau evaluasi. Cuman itu aja sih yang misalnya kita lakukan gitu. Itu yang membuat saya jadi karena kita bisa lebih semangat gitu loh ngerjainnya. Gitu, Cek. Ya, jadi buat teman-teman semuanya ini poin penting ya. Banyak orang meremehkan masalah presentasi. Mungkin hanya melakukan presentasi saat di role play gitu ya, Ci ya. Jadi satu statement Ci Sofi yang luar biasa bahwa banyak orang itu hanya hafal gitu ya. Oh, habis ngomong Ya, ini, habis ngomong ini. Tetapi karena tidak dilakukan terjun di lapangannya, semuanya membayangkan adalah saya harus presentasinya all dari awal sampai akhir. Ternyata statement tadi bagus banget loh Ci Sofi bahwa kita belajar ilmu bela diri itu kan nggak harus jurusnya dikeluarin semua gitu ya. Pada saat dibutuhkan dan itu bisa dilakukan terus-menerus karena hafal dan paham maka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di lapangan gitu betul. ya, Ci ya. Betul, Cek. Itu Iya, senjata jadi kita gitu. betul. Jadi Bapak Ibu, ayo jangan malas untuk belajar presentasi sampai menguasai karena pekerjaan di AD itu seperti yang disampaikan Ci Sofi tadi sangat mudah ya, cuman presentasi, follow up, kalau bingung konsultasi gitu ya Ci ya. Dan itu dilakukan terus oleh seorang Ci Sofia ini. Nah, Ci Sofi kalau kita dengerin apa yang sudah dilakukan Ci Sofi ya, kayaknya kok semangat terus gitu ya, nggak pernah menyerah. Ngomong-ngomong nih Ci, jujur ya, pernah down nggak Ci? Dulu sih saya sering banget down itu. Sering nangis, malah nangis gitu ya. Awal-awal ya Ci ya? Ya, sering nangis. Saya bilang down itu manusiawi gitu loh. Kalau rekan-rekan semua yang ada di sini ada yang suka down itu normal gitu. Cuman downnya itu jangan terlalu sering. Karena apa? Down itu saya menggambarkan tuh seperti gini loh. Kita tuh udah naik mobil dengan kecepatan itu semakin lama kan semakin tinggi kalau kita mau naik mobil itu. Tapi kalau down itu berarti ngerem sampai titiknya nol gitu loh. Berarti kita harus mulai lagi kan dari awal. Itu kan jadi lambat perjalanan kita.
Ya, kebayang ya, kayak gitu. Yeah. Nah, apa sih tipsnya yang saya lakukan supaya saya itu nggak down? Gimana cara ngadepin down itu? Pertama tentu saja saya itu ya berdoa, tentu aja. Pagi, malam itu saya berdoa. Cuman kan nggak bisa cuman gitu aja. Nah, yang saya lakukan adalah berkonsultasi dengan upline. Paling nggak kalau misalnya saya down, itu tuh saya berbagi gitu ya. Kalau ada yang dibagi beban kita itu kan jadi lebih ringan gitu ya. Apalagi kalau yang dibagi beban itu upline yang sudah lebih berpengalaman. Paling enggak dia itu ada bisa memberikan kontribusi atau saran-saran lah yang menguatkan, memotivasi gitu ya. Kalau ngedown ya saya bilang, aduh aku lagi males nih, aku lagi saya nggak bilang mau dimotivasi, tapi aku bilang, aku lagi males nih. Nah, upline saya itu telepon gitu ya. Itu sudah rada lebih normal karena apa dulu kan kalau ditelepon di reject gitu ya malah. Terus yang ketiga itu supaya tidak sempat kita down, itu tuh kita fokuslah kepada orang lain, jangan fokus kepada diri sendiri, baper, terus mengasihani diri sendiri, maka itu kita akan lebih gampang down terus. Tapi fokuslah kepada orang lain, berpikir bahwa apa ya yang harus aku lakukan untuk downline saya misalnya, supaya downline saya atau rekan kerja saya ini bisa dapat income yang lebih besar gitu. Itu yang saya pikirkan gitu. Sehingga dengan seperti itu saya itu tidak menjadi down. Dan kadang-kadang saya sering juga gini, Cek, kalau saya ngedown, saya itu memotivasi rekan kerja saya. Jadi kalau saya memotivasi rekan kerja saya, otomatis saya itu lebih denger kan di kuping saya sendiri. Padahal meskipun saya itu lagi ngedown, saya motivasi orang. Jadi kan kayak ngomong sama diri sendiri gitu ya, ya Ci ya? gitu loh. Tapi kan ngomongnya sama orang. Jadi kayak gitu. Terus yang Oke. terakhir, yang keempat biasanya yang saya lakukan itu adalah kuasailah pengetahuan dan kemampuannya. Jadi saya kalau ngedown biasanya baca buku atau apa supaya apa, C? Kalau kita itu punya pengetahuan dan kemampuan lebih, itu tuh kita nggak bakalan gampang down karena gimana pun juga sebenarnya bisnis ini tuh gampang kok. Kalau misalnya kita menguasai ilmunya, kita itu semangat. Kebayang ya, kalau misalnya kita waktu dulu, waktu zaman SD atau SMA lah ya, kalau misalnya kita merasa bahwa oh ujiannya hari ini susah, kita kan jadi males-malesan ya. Tapi kalau kita merasa oh aku ini bisa, semangat kan berangkatnya ke sekolah juga semangat kayak gitu. Yang kita harus menguasai pengetahuan dan kemampuannya itu, maka kita nggak down, nggak gampang down kayak gitu. Oke, ada satu hal lagi yang kita pengen dengar nih dari seorang Ci Sophie ya, bahwa istilahnya namanya berproses itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan nih Ci. Bahwa hari ini oke, semua orang istilahnya mulai melihat bahwa oh Ci Sophie omsetnya mengalami kenaikan luar biasa, pasti income-nya juga naik dong. Tapi bagaimana caranya Ci Sophie dulu awal-awal yang katakanlah income masih ya tidak sesuai dengan estimasi Ci Sophie awalnya gitu ya. Kan bukankah itu juga sempat membuat Ci Sophie kadang-kadang memutuskan untuk apa berhenti aja kali ya, nggak usah diterusin gitu ya. Nah, apa yang membuat Ci Sophie itu terus akhirnya kalau lagi dalam kondisi seperti itu dan mungkin juga dengar omongan orang gitu ya. Kadang kan orang kan suka ngomong gini sih, Ci, Allah mana bisa sih kamu berhasil gitu ya. Kamu kan ibu rumah tangga, kamu kan ini itu. Nah, gimana caranya untuk bisa menghalau omongan itu, Ci? Sehingga bisa tetap kekeh nih, jalan terus. Gini, kan berkali-kali kalau misalnya kita ngikutin nih acara-acaranya HDI, seringkali upline-upline itu mengingatkan kita gitu. Yang mengerti mengenai bisnis ini itu kita sendiri gitu. Kita tuh kalau kita itu sudah mempunyai ilmu, udah belajar lebih mengenai bisnis MLM ini. Saya juga bukan cuma sekedar baca-baca atau dengar dari upline saya ya. Ya kalau upline ya pasti ngomongin bagus-bagusin gitu ya. Tapi saya juga ngeliat dari banyak tokoh-tokoh dunia gitu yang ngomong mengenai bisnis MLM ini bagus apa enggak gitu ya. Kalau bisnis ini itu adalah bisnis yang baik, yang bagus untuk dijalankan, kenapa enggak? Kalau misalnya orang lain di luar sana yang misalnya belum mengerti atau belum paham mengenai bisnis ini, ya justru harusnya kita yang bisa mengedukasi mereka kan.
saya yang tahu gitu loh bisnis ini tuh seperti apa, dan saya juga sudah punya fakta-faktanya. Saya pasti mengumpulkan data dulu, saya mempelajari dulu gitu kan. Ya. Gitu ya, Ceh. Iya. Dan yang menarik ini justru pada saat banyak orang meragukan apa yang dilakukan Ci Sophie ini. Ci Sophie sudah memberikan juga bukti lewat reward jalan-jalan luar negeri juga ya. Betul, Ci Sophie ya, sempat ya. Ada fotonya nggak sih? Ada ya. fotonya. Waktu saya pergi Dream Cruise. Ini waktu saya pergi Dream Cruise ini bulan apa ya? 2018 ya. Ini 2018. Yang periode pertama. Ya, 2018 ya Ci ya ini ya. Ya, di situ. Dan ini sudah merupakan bukti ya buat orang-orang yang meragukan Ci Sophie bisa nggak sih gitu ya. Ini rasanya puas banget gitu ya Ci ya. Bisa menunjukkan bukti. Ini itu meskipun ini itu hanya pencapaian pertama saya ya, Dream Cruise itu, tapi orang itu kan bisa melihat. Saya bekerja di perusahaan garment waktu itu selama 7 tahun lamanya. Nggak pernah tuh saya dapat jalan-jalan reward kayak gini gitu ya. Tapi saya bekerja di HDI yang waktu itu baru belum 1 tahun loh. Saya mengerjakan tapi udah mencapai kualifikasi dan masih belum 2 tahun. Saya sudah berangkat Dream Cruise ini. Berarti kan bisnis ini itu tuh layak untuk dijalankan gitu loh. Bisnis ini tuh memang ada hasilnya, dan yang dibicarakan oleh orang bahwa bisnis ini bisa menghasilkan ini tuh bukan tidak mungkin dicapai. Saya aja orang yang introvert, saya aja orang yang nggak bisa ngomong, yang nggak punya banyak teman, itu tuh bisa loh mencapai ini gitu ya. Dan itu di tahun-tahun pertama, di bulan-bulan pertama saya. Oke. Ya, jadi menarik ya, justru itu sebabnya ini pembelajaran yang sangat penting buat kita Bapak Ibu, bahwa bukan masalah tripnya, bukan masalah kapal pesiarnya. Saya percaya Ci Sophie mau berangkat sendiri berkali-kali juga pasti bisa gitu ya, tetapi pada saat itu adalah memenangkan sebuah reward gratis, berangkatnya juga barengan, dan itu bisa menunjukkan sebuah bukti bahwa Ci Sophie itu nggak asal-asalan gitu ya, dan orang semakin melihat bahwa ini real, bisnisnya memang dikerjakan dan ada hasilnya gitu ya. Nah, ini yang menarik Ci, kalau tadi kita ceritakan zaman 2018 itu masih bisa ketemu orang, masih bisa presentasi one on one, masih bisa presentasi grup gitu ya, ketemu langsung lah. Nah, sekarang kondisinya kan kita dipaksa untuk beradaptasi dengan cepat dengan kondisi pandemik yang banyak orang kalau dari generasi kolonial ya, kita sih mungkin ngelihatnya kalau teman-teman milenial yang tadi waktu masih ada pager mungkin belum lahir ya, mereka dengan cepat kalau masalah medsos, masalah teknologi digital itu bukan hal yang aneh gitu, tapi bagaimana caranya Ci Sophie ini bisa mulai dengan cepat beradaptasi di kondisi pandemik ini. Apa sih yang dilakukan sih untuk prosesnya untuk tetap bisa jalanin bisnis ini karena pandemi? Karena kalau dilihat justru kenaikannya lebih dahsyat saat pandemik ya Ci ya? Ya benar, kenaikannya lebih dahsyat saat pandemik memang daripada sebelumnya. Karena gini C, sebenarnya di masa pandemik ini tuh ya bukan masalah how to-nya, tapi saya tahu why-nya dulu ya. Why-nya itu gini, saya ngelihat juga pernah ada quote yang saya baca gini, orang-orang yang bisa berhasil atau orang yang bisa sukses dengan cepat adalah orang-orang yang bisa beradaptasi, ya bisa berubah dengan cepat juga gitu. Terus saya kebetulan lihat juga quote dari Jack Ma, yang Jack Ma itu mengatakan di mana orang-orang mengeluh, sebenarnya di situ ada suatu kesempatan. Nah, pada saat ini sebenarnya masa sekarang ini, pandemik ini, itu tuh HDI itu merupakan satu bisnis yang mempunyai double momentum, mempunyai 2 momentum yang bisa kita ambil gitu ya. Pertama adalah orang butuh produk kesehatan. Yang kedua, orang butuh bisnisnya. Orang kan banyak yang mengeluhkan bisnis, orang kan banyak yang mengeluhkan kesehatan. Nah, terus bagaimana saya harus masa saya mau menghilangkan kesempatan itu? Ini kan momentum, ini double momentum. Apakah dengan cara
dengan maksudnya saya bukan alasan bahwa kok ini pandemi, jadi nanti ditunggu. Kan nggak bisa. Orang harus cepat, semuanya harus cepat. Saya yakin semua orang juga nggak tua, nggak muda, Zoom meeting atau Zoom, itu mereka juga belajar itu dari awal kan. Mereka juga belajar dari awal. Kenapa enggak? Setiap orang itu kalau mau belajar pasti bisa. Saya itu sama seperti yang lain gitu ya. Kadang yang menjadi masalah itu adalah pikiran kita sendiri. Kita menganggap bahwa gini, oh aku kan udah tua, aku kan nggak mungkin bisa mempelajarin ini lagi gitu ya. Kalau yang muda-muda lah, yang tahu Instagram, yang tahu story, bikin story di Instagram, yang tahu Zoom gitu. Kan sebenarnya apa sih bedanya? Nggak ada bedanya loh. Itu hanya pikiran kita sendiri yang membedakannya gitu ya. Semua orang dari zaman dulu juga nggak ngerti Zoom. Nah, setelah saya ngeliat dan saya coba, kalau kita itu sebenarnya ya, kalau kita itu nggak bisa sesuatu, jangan cuma dipikir, tapi lakukan, dicoba. Kalau dicoba, ternyata nggak sesusah yang dibayangkan, C. Ternyata setelah dicoba, oh ternyata gini toh. Memang ternyata awal-awal ya tentu aja susah, tapi kalau misalnya sudah dijalani, ya nggak susah, oh gampang. Apalagi sekarang. Sekarang ini kan ada tutorialnya dari Zoom yang kemarin Konugroho bikin tutorialnya itu ada 3. Itu gampang banget gitu. Terus saya juga berpikir gini kan, kalau saya itu tidak berpikir untuk, saya udah punya downline nih, saya kan harus mengembangkan mereka. Masa saya harus menunggu, sedangkan kalau misalnya datang mungkin orangnya belum tentu mau. Karena apa? Karena pandemi gitu ya. Sebagai contoh, grup saya, tim saya yang tim baru, yaitu saya Rini Gadis itu ya, Gadis Jihan. Itu tuh saya dari dia gabung bulan April, Maret, itu tuh saya belum pernah bertemu. Saya bertemunya itu baru kemarin 2 minggu yang lalu waktu Jihan pergi ke Bandung. Itu saya ketemu sama dia. Lah bayangkan kalau misalnya saya nungguin, apa saya bisa ngembangkan tim itu? Apakah dia sampai omsetnya bisa lebih dari 3M gitu? Makanya saya, nah itu sih gadisnya. Makanya saya berpikir gini loh, kalau kita itu mau maju, nggak ada alasan. Carilah solusinya itu seperti apa. Dan semua orang tuh mengalami hal yang sama loh. Bukan cuma saya yang mengalami pandemi. Semua orang tuh sama. Lah terus apa yang harus saya lakukan? Belajar Zoom ya? Iya harus. Lakukan aja gitu loh. Masa pandemi ini bukan alasan. Tapi justru malah sebenarnya masa pandemi ini. Itu tuh justru malah bagi saya, bagi semua orang mungkin. Itu malah mempermudah loh. Kita biasanya presentasi cuma bisa sehari, cuma bisa 3 misalnya. Kalau langsung. Tapi kalau masa online kayak gini, saya bisa 7, bisa sampai malam. Saya kadang-kadang sama jaringan saya sendiri bisa sampai jam 1, jam 2 gitu ya. Saya memang terlalu parah ya kelihatannya. Tapi memang betul itu. Karena kebanyakan juga dari ibu-ibu rumah tangga, mereka baru selesai itu malam gitu ya. Meetingnya jam 22, jam malam. Ya nggak apa-apa gitu. Lebih enak kan. Tapi kalau kita offline, bisa nggak kita keluar rumah terus jam segitu? Ya, ngomongin tetangga kali ya. Kalau sekarang itu lebih enak kok sebenarnya. Iya, oke. Yang menarik nih, Ci Sofia ya, semua sudah kenal siapa Jihan ya, semua sudah dengar tentang Alvin, Fanny gitu ya, dan banyak orang itu kan istilahnya kan dreamnya nih ya, wah semoga besok aku presentasi langsung dapat seperti Jihan, langsung dapat seperti Alvin dan Fanny gitu. Nah, Ci Sofi cerita dong untold story-nya bahwa sebetulnya ini bukan langsung Ci Sofi presentasi terus kenal pribadi-pribadi yang luar biasa yang mencetak, ibarat kata kita bilang saat ini history maker-nya di bisnis HDI ya, bahwa dalam waktu singkat bisa mencapai prestasi yang luar biasa. Bahkan kalau kemarin Ci Sofi sempat cerita, mungkin bisa diceritakan ke audiens semua di sini bahwa Ci Sofi tidak punya banyak referensi. Bagaimana caranya bisa ketemu history maker seperti itu, Ci? Ya, sebenarnya Tuhan itu maha adil ya. Asal kita mau punya komitmen aja.
saya nggak punya banyak referensi, makanya saya follow upin itu downline saya yang lama-lama itu. Jadi contohnya jalur Alvin ini. Alvin ini bukan first line saya. Alvin ini dari kedalaman saya yang memang upline-upline-nya itu sudah member ke saya itu sekitar 2 tahun gitu. Saya follow up ke bawahnya. Karena waktu itu kalau Alvin itu kebetulan ada downline saya yang Kobudi ini itu kebetulan ya upline-nya dari Ines Caroline ini upline-nya dari Alvin Fani gitu. Nah, waktu itu saya itu follow up ya ditolak sama Kobudi ini. Karena Kobudi kan pengusaha, beliau sudah punya usahanya gitu. Nah, saya ditolak-tolak, saya berkali-kali ngajakin ikut pertemuan, ya gak diangkat teleponnya. Cuman ya sudah gitu loh. Saya malah menjadikan itu sebagai belajar saya kan itu. Oh, berarti dengan cara ini kurang. Berarti saya harus dengan cara gimana? Oh, dengan strategi memberi yang diajarin di elit ya. Pokoknya semua yang di elit itu penting untuk saya bisa menerapkannya. Itu tuh ternyata benar, meskipun hal-hal remeh-temeh seperti itu benar saya lakukan. Nah, kemudian waktu itu Kobudi ikut ke acara BMW gitu ya, kebetulan ada Konugroho juga gitu. Ada Konugroho, terus ya akhirnya teropen mind lah. Kobudi ini sebenarnya mau membantu rekannya yang nggak punya pekerjaan gitu ya, karena hati baiknya ini. Kemudian akhirnya jalanlah si anaknya si Olin ini. Nah, kemudian baru ada jalur Alvin Fani ini yang dibantu di open mind juga oleh Konugroho waktu di Jakarta. Jadi ketemunya ya gitu. Saya ke Jakarta sempat ngobrol-ngobrol sama Alvin Fani, Konugroho kayak gitu. Nah, akhirnya baru teropen mind jalan. Gitu. Kalau jalurnya si gadis, Ihan, ini juga sama. Itu bukan first line saya. Karena saya ini nggak punya kemampuan untuk punya referensi banyak tuh enggak. Jadi saya menggali dari yang ada. Itu saya gali. Dan ini jadi besar gitu ya. Itu bukan, jadi downline-nya lagi gitu ya. Kedalaman. Jadi semua rekan-rekan yang ada di sini, kadang kita itu memang apa sih yang bisa kita lakukan? Bukan berpikir bahwa oh aku tuh nggak punya banyak rekan, maka ya wajar lah kalau aku nggak berhasil di bisnis ini. Enggak, semuanya bisa gitu ya. Semua bisa, carilah jalannya gitu. Carilah jalannya bagaimana sih caranya. Meskipun kita merasa nggak punya kemampuan itu gitu ya. Maulah untuk berubah dan belajar gitu. Oke, ini luar biasa banget. Jadi buat teman-teman semuanya ya, untold story-nya si Sofia ini, karena nggak ada pilihan lain, maka ya terus aja orang-orang itu aja yang di follow up karena nggak ada referensi lainnya. Betul. Tapi justru konsistensi dan keuletan si Sofia ini sangat luar biasa. Akhirnya ya berbuah. Tapi bukan berarti hanya dengan seperti itu ya, Ci. Saya pribadi jujur dari 2018 awal pertama kali ketemu si Sofi di Elit sampai terus kemarin kita ngobrol untuk bahas acara ini, saya betul-betul melihat sebuah transformasi dari seorang Ci Sofia ini benar-benar luar biasa. Ci Sofia berasa nggak sih hari ini Ci Sofia ini bukan seperti Ci Sofia yang dulu? Berasa jadi orang lain nggak, Ci? Enggak sih, sama sekali enggak. Saya pikir sama seperti yang dulu ya. Saya tetap gini gitu yang dalam pikiran saya. Cuman saya merasa jadi lebih baik lah dari dulu. Ya, jadi value-nya berubah. Nah, ini yang mungkin satu benang merah buat teman-teman semuanya dari apa yang tadi disampaikan Pak Anton ya, bahwa change for success itu penting. Bukan melihat cuma dari hasil akhirnya, tetapi proses yang dilakukan. Dan terbukti dari perubahan yang dilakukan Ci Sofi ini bukan cuma berubah dari value, nilai, dari berubah apa yang disampaikan sekarang lebih berbobot, dan tanpa disadari Ci Sofi ini membesarkan wadahnya, membesarkan wadah dirinya sehingga di saat yang tepat kondisi pandemik ini sudah mulai dari keuletannya tadi ya, follow up, terus yang di follow up ya orangnya itu aja. Mungkin ya Ci, bagi Kobudi, aduh daripada saya diteleponin lagi udahlah aku ikut aja gitu ya, mungkin gitu. loh. Mungkin itu ya, tapi kan itu tetap berbuah gitu loh. Dan ternyata luar biasanya
dari pengalaman kita di HDI, kita melihat banyak contoh-contoh bahwa setelah kita itu mengembangkan diri, peningkatan value diri itu diiringi dengan peningkatan omset, dan ini benar sekali. Nah, Ci, boleh ya buka-buka rahasia dikit ya, Ci ya. Dari omset Ci Sofi waktu belum mengalami perubahan value, masih cuek, masih introvert itu, kalau nggak salah dengar kan sekitar 48 juta BV ya, September ya. Ya, nah ini ya kita buka rahasia Ci Sofi ini ya. Saya udah minta izin, jadi boleh. Nah, ini... apa yang mau saya tunjukkan di sini? Ya, 2019 ya, Ci? 2019 masih 48 juta. Nah, masih 48 juta. Ini ada ceritanya loh, C. 48 ya. Juta ini. Pada saat itu, ini kan habis best September ya. Best terakhir ya, karena best Maret udah nggak ada, kita udah kena COVID. Ya, itu tuh ada MLK Diamond. Setelah acara best itu. Kemudian saya itu biasa MLK kan disuruh bikin target-target. Nah, saya itu membuat target untuk akhir tahun itu saya harus mendapatkan omset 1M gitu ya. Padahal saya ini omsetnya cuma 48 juta, tapi saya berpikir bahwa saya harus mendapatkan omset 1M. Nah, di akhir 2019 maksudnya. Ya, di akhir tahun 2019. Itu tuh memang pada saat itu nggak terwujud. Cuman gini, yang saya pikirkan pada saat itu adalah ketika kita itu mentargetkan besar gitu ya, maka doa kita akan semakin kuat karena kita tahu bahwa ini tuh nggak mungkin kalau misalnya aku kerjain sendiri, harus sama Tuhan, berduet dengan Tuhan itu baru mampu gitu ya. Maka saya target itu malah sempat Ko Nugroho tuh ngomong gini, kalau target kamu itu tidak membuat kamu takut, target kamu itu kurang besar, gitu. Nah, jadi pada akhirnya memang saya tidak mencapai target 1M itu, gitu. Cuman ya saya tetap bekerja. Dan memang betul kita harus terus memperbesar wadah kita. Gimana kita itu mau diberkati Tuhan, misalnya dapat air yang banyak. Tapi kalau wadah kita kecil, airnya luber kan. Tapi kalau kita itu wadahnya terus diperbesar gitu ya, saya terus belajar. Saya dulu menganggap apa gunanya belajar leadership kalau saya itu nggak punya downline gitu ya. Tapi saya tetap belajar, tetap mengikuti. Nah, ternyata ya Tuhan memberikan lebih gitu ya pada tahun dalam 1 tahun. Memang bukan akhir tahun itu. Ya rencana Tuhan mungkin berlainan gitu. Tapi September 2020 persis setahun ya, Ci. Saya sudah 4,5 M. Ya, dari setahun 48 ke 4,5 M. Wow, berapa kali lipat ini, Ci? Dari 48 juta. Wah, dihitung sendiri deh Bapak Ibu ya. Kayaknya 100 kali lipat. 100 kali lipat. Dan ini setahun loh ya. Jadi kalau ada yang bilang bisnis ini kita coba setahun untuk lihat mempertimbangkan hasilnya, ini wow banget ya buat Bapak Ibu. Seorang Ci Sofi yang introvert, yang cuek, nggak punya banyak referensi, mau melakukan prosesnya, mau belajar presentasi, ya pokoknya tadi yang diceritain Ci Sofi itu untold story-nya deh, dan ternyata setahun segitu gitu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang hari ini, mungkin Bapak Ibu sudah tahun keberapa, mungkin baru jalan atau baru gabung, yuk kita restart yuk, anggap bulan ini itu bulan pertama kita. Kalau bulan ini bulan pertama kita berarti estimasinya setahun lagi ya, Ci ya. Setahun lagi mungkin kita ngadain Zoom bareng gini, kita lihat deh pencapaiannya seperti apa kalau mau membesarkan wadahnya. Setuju ya, Ci ya? Ya, dan Bapak Ibu ada yang luar biasa nih. Kalau dulu orang berpikir ya itu kan setahun gitu ya. Ternyata ada yang lebih dahsyat. Ternyata sekarang dalam hitungan bulan dari September ke Oktober itu untuk mengembangkan omset dari bisnis yang luar biasa. Ini sudah bukan hal yang sulit karena kita lihat pencapaian bulan Oktobernya Ci Sofi. Iya, silakan Pak Anton. Nah, Bapak Ibu, 2M
loncatan dari September ke Oktober. Wow, luar biasa. Kasih jempolnya dong Bapak Ibu. Ini Kemurahan Tuhan, Ci. ya, ini yang membuat kenapa sih kita kepengen belajar dari seorang Ci Sophie. Kalau banyak orang berpikir apaan sih BV nggak jelas gitu ya. Kita mau lihat, saya mau tunjukkan begini karena kemarin Ci Sophie sempat cerita. Ada, kalau nggak salah suami Ci Sophie ya, pasangan Ci Sophie pernah ada statement, dapat berapa sih kamu di HDI, mendingan saya kasih tambahan uang belanja deh, tapi nggak usah ribet-ribet, nggak usah capek-capek gitu ya. Dan saat itu Ci Sophie menyebutkan nilai ya, Ci? Ya, menyebutkan saya nilai. Mau 50 juta, C, waktu itu. Pokoknya saya pikir saya pasti bisa dapat 50 juta. Dan saya pasti udah happy gitu, saya dapat 50 juta itu. Oke, 50 juta itu sudah bikin seorang Ci Sophie happy. Dan ternyata proses perjuangan Ci Sophie itu membuahkan hasil karena Tuhan memberikan lebih-lebih. Kita boleh lihat ya, Ci, rupiahnya ya, supaya mungkin teman-teman yang belum ikut training business plan kan kalau ditunjukkan BV nggak kebayang. Itu segitu rupiahnya berapa sih? Saya sudah minta izin Ci Sophie dan Ci Sophie mau bongkar rahasianya pada kesempatan ini. Teman-teman boleh screenshot ya kalau memang nanti mau dijadikan bukti ada loh yang dapat sekian dalam waktu proses menjalankan. Kurang lebih kalau dari mulai aktif 2 tahun ya Ci ya? 3 tahun, akhir 2017. Ya, akhir 2017, ya. 3 tahun dalam segala prosesnya, banyak orang di bisnisnya, kondisi pandemik bisnisnya gulung tikar, mungkin juga harus mengalami penurunan omset, tapi kita lihat sama-sama yuk. Pak Anton mungkin bisa tunjukkan. Nah, wah saya sampai deg-degan ini mau ngelihatnya ya. Nah, ya Bapak Ibu, coba kita lihat dulu kecepatan Pak Anton. Ya, kembalikan lagi ke tempat tadi. 已经出来了啊，通知 office 了，两边 office 有的通知。 200 juta. 200 juta ini ya. Pak Anton, kenapa slide-nya? Oke. Ya. Jadi mau ditunjukkan lagi. Ya, itulah nilai yang didapat dari kerja keras perjuangan seorang Ci Sophie. Nah, Ci Sophie, ya setelah melihat hasil bukti yang didapatkan Ci Sophie, ini bukan rahasia ya Ci, kan suami sempat agak enggak suka Ci Sophie menjalankan bisnis seperti ini. Nah, setelah dengan hasil sekarang, kira-kira gimana Ci? Keluarga mendukung banget nggak Ci? Ya, mendukung sih. Meskipun tetap nggak boleh kerja terlalu berat gitu. Maksudnya Sabtu Minggu suruh berlibur gitu ya. Tapi kan saya kan bukan cuma sekadar saya gitu. Di bisnis ini tuh saya belajar bahwa kita tuh jauh lebih bahagia ketika rekan kerja saya itu mempunyai income yang besar daripada cuma sekedar saya sendiri. Kalau cuma saya sendiri, apalah artinya gitu loh. Saya pengen membuat orang lain juga menjadi sukses. Iya, oke, wah luar biasa banget ya buat teman-teman di sini. Saya yakin hari ini 340 peserta ini mayoritas juga pasti dari grupnya Ci Sophie yang bersama-sama di sini. Ya, berarti apa yang ditularkan Ci Sophie ini betul-betul bahwa next pasti setiap dari kita bukan cuma jaringan Ci Sophie yang hari ini mengikuti sesi ini mulai dari awal sampai sekarang. Saya doakan ya kita semua pasti tahun depan bisa seperti Ci Sophie 200 juta penghasilannya. Luar biasa. Yang setuju boleh kasih jempol atau ketikan di chat deh ya. Nah, oke, kita coba hold dulu Ci Sophie ya, karena udah pada mulai deg-degan ini ya. Thank you banget Ci Sophie sudah mau berbagi banyak hal ya. Kita masuk dulu ke sesi tanya jawab ya, berhubung durasi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, kita batasin 3 pertanyaan pertama dulu. Bagi yang ingin bertanya silakan ketikkan di room chat. Kita akan Bapak Ibu boleh bertanya ke Pak Anton, boleh bertanya ke Ci Sophie ya tentang apa yang tadi sudah di-sharingkan. Kita buka 3 pertanyaan dulu. Silakan, apakah ada yang mau bertanya?
Udah cukup jelas kayaknya. Oh, udah cukup jelas. Atau bingung tadi ya, bingung lagi ngitung BV-nya tadi bisa ketemu 200 juta berapa kali berapa gitu. Ya, oke. Ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Oke, ada yang mau tanya, Ibu Dewi. Silakan, Ibu Dewi mau diketik atau mau tanya langsung ini? Oke, mau tanya langsung. Silakan sebentar, Ibu Dewi. Kita buka dulu speakernya. Halo, selamat pagi, Bu Sofi, Dewi, Bu Tuti. Halo, selamat pagi, Mbak Silakan, Dewi. Bu Dewi. Wah, luar biasa ini ya. Kita sama-sama lagi berjuang di elit juga ini. Oh iya. Ya, menarik sekali Bu perjuangannya Bu Sofia Dewi. Ini inspiring banget ya buat tentunya buat saya pribadi dan juga buat rekan-rekan yang lain pastinya. Yang mau saya tanyakan adalah, kan tadi Ibu cerita ya bahwa Ibu itu betul-betul mengembangkan rekan kerja yang saat ini lagi berkembang adalah dari kedalaman. Nah, yang menarik di sini adalah boleh nggak Bu boleh nggak Bu Ibu informasikan ke kita caranya Ibu terus menggali ke kedalaman itu, apakah dengan cara langsung mencolek dengan mencari datanya di HDI One, atau Ibu minta informasi dari upline-nya? Iya. Jadi gini Mbak Dewi, saya ada beda-beda, banyak. Dua-duanya saya lakukan. Nah, kebetulan yang untuk jalur dari dari Mbak Gadis ini, Jihan, ini tuh apply-nya ya Karini, itu yang saya follow up duluan. Itu tuh sebenarnya saya dapat nomor teleponnya dari apply-nya lagi, kalau yang itu. Cuman memang apply-nya lagi itu nggak aktif. Jadi saya follow up-nya ke Karini. Nah, saya telepon sendiri, kenalan sendiri langsung. Terus saya jelaskan bisnisnya, saya ajakin ikut Zoom. Nah, kebetulan Karininya ini mau terus untuk mengembangkan jalurnya juga ke si Jihan ini, gitu, Mbak Dewi. Jadi dua-dua caranya ini, betul. Dua-dua cara ini Ibu lakukan semua ya Bu ya? Iya. Untuk menemukan probability ya Bu ya? Iya, benar. Ya, lalu Bu kalau boleh saya juga tahu nih, Ibu itu mempersiapkan apa saja ya saat Ibu tahu nih hari ini mau melakukan follow up dan pastinya juga dengan tujuan agar mereka ini aktif, apa saja sih yang Ibu persiapkan untuk Ibu bisa melakukan presentasi agar lancar, kemudian melakukan follow up pada mereka juga lancar gitu Bu? Kalau saya waktu ke Karininya, saya memfollow up-nya itu, jadi saya udah siap-siap gitu ya. Ya presentasi standar sih sebenarnya banyaknya di open mind-nya dengan caranya seperti itu. Jadi presentasi standar itu saya tuangkan dalam kata-kata waktu di telepon. Itu karena kan waktu pertama kali saya follow up itu belum modelnya Zoom kayak sekarang. Nah setelah itu baru ada Zoom ya lebih jelas lagi. Jadi saya kebanyakannya adalah ke arah sama seperti presentasi standar. Jadi terutama poin yang mengenai bisnisnya ya, terutama mengenai poin bisnisnya. Kalau misalnya jualan sendiri, berarti Anda nggak mungkin ya menjual sampai berapa ton madu gitu satu hari. Kalau misalnya kita membangun jaringan kita, berarti kan Anda bisa mempunyai menjual sampai berapa ton madu kayak begitu. Jadi follow up yang biasa normal kayak presentasi standar sebenarnya ada di situ. Terus potensi bisnisnya kayak gitu. Oke, dan yang Ibu lakukan ini pasti konsisten ya Bu ya untuk follow up mereka-mereka yang sudah Ibu colek gitu di kedalaman ya Bu ya? Betul, dan strategi memberi tentu aja seperti yang diajarkan di elit. Oke, siap-siap. Oke, thank you ya Bu Sofia Dewi ya. Ya, makasih Mbak Dewi. Ya, semoga terjawab ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu nggak ada ilmu-ilmu yang bagaimana ya, cuman kalau bahasa Jawanya ilmu ndablek aja ya, follow up terus. Dan mungkin banyak yang juga nggak tahu cerita awalnya bahwa saya kemarin sih sempat dengar Ci Sofi itu bahkan saking sudah kehabisan ide, begitu suaminya ada ngomong tuh temennya nanyain langsung diminta nomornya, nggak bisa cari sendiri ya Ci ya.
Kalau itu kan upline-nya dari Alvin, nenek moyangnya Alvin gitu ya ceritanya. Nah itu tuh saya itu karena saya nggak punya banyak teman, saya tuh waktu itu pulang dari Dream Cruise nih ceritanya. Terus pulang dari Dream Cruise itu, suami saya kan waktu saya pergi Dream Cruise tuh pergi sama temennya. Nah dia itu cerita ke saya, temennya kan nanya, oh teman ada yang pergi ke Dream, ini istri kamu pergi ke Dream Cruise nih dalam langkah HDI. Terus dia dikasih agak tertarik gitu ya. Terus saya ini kan sama suami saya kan nggak mungkin dikasih nomor telepon temennya. Karena apa? Karena kan dia itu malu lah ya kalau saya nawar-nawarin ke orang gitu. Jadi akhirnya saya itu caranya adalah saya ngambil lah nomor telepon itu, saya lihat sendiri di handphonenya waktu dia tidur gitu. Supaya ada referensinya gitu. Saya nemu referensi. Kan saya nggak punya banyak teman. Jadi caranya gitu. Toh itu temannya dia. Nah waktu closing ya saya posting lah di grup. Dia kan ada di grup juga. Jadi dia ngeliat, oh loh, kamu follow up, kamu kok prospek ke dia, namanya Andrew ya, temennya itu. Kok kamu follow up ke Andrew itu? Nah, baru saya pokoknya kalau closing saya ngomong, kalau nggak closing ya saya nggak ngomong, soalnya apa? Nanti dimarahin gitu ya. Ide bagus. Pokoknya berbagai cara saya coba. Iya, jadi ini hal penting ya buat Bapak Ibu semuanya ya, bahwa fokuslah pada solusi. Jangan merasa kalau sudah kepentok masalah stop gitu ya. Ternyata si Sofi ini lumayan kreatif ya, sangat kreatif bahkan, sampai akhirnya bisa menemukan referensi baru, dan ya nggak ada salahnya kan, toh akhirnya itu dilakukan juga. Jadi dari pertanyaan beberapa tadi bagaimana caranya follow up, ya lakukan aja gitu ya, nggak bisa ketemu, kadang-kadang kan ketemu orang itu bisa jadi orangnya nggak mau ngasih referensi gitu ya. Nah ternyata kalau dari kita hari ini bisa buka peta jaringan, bisa buka HDI One. Kalau sering-sering melihat peta jaringan itu bisa ketemu nama-nama di bawah-bawahnya, itu yang dilakukan Ci Sofi juga, mulai nelponin satu-satu, berkenalan seperti itu ya Ci Sofi ya. Ya. Oke, ini pertanyaannya makin banyak, tapi kita durasi ya. Benar nih ada yang ngomong banyak jalan menuju Roma. Iya, kalau pintu ditutup lewat jendela. Bu Tuti, gitu ya. Saya mau tanya Bu. Oh sebentar boleh? Bu. Iya, dengan siapa ini Ibu? Di mana? Bu Anis ya, yang bertanya. Ya, kok mati ya? Sebentar. Bu Anis. Ya, dengan Bu Anis ya tadi yang nanya ya. Ya, ya. Ya, silakan Bu Anis, pertanyaannya apa? Ya, pagi Bu Tuti sama Bu Sophie. Ya. Ya, selamat pagi Bu. Ya, saya hari ini memberkan 2 orang teman dari keponakan Bu. 2 orang ini saya tutup dengan easy starter semua, termasuk keponakan. Nah, untuk tutup poin punya saya beli triple honey set. Nah, untuk satu paket ini kan BP-nya kurang dari 300 Bu. Jadi 202,8. Kalau saya beli paket, kalau saya beli 2 paket, artinya BP-nya kelebihan Bu. Itu gimana? Apa bisa dihitung bonus atau gimana? Ya, Bu Anis, ya nanti Bu Anis akan dijelaskan lebih detail karena ini ada perhitungan bisnis plan-nya ya. Yang jelas nanti dari sponsornya Ibu akan bantu untuk jelaskan masalah bagaimana caranya untuk pembelanjaan, close selling dan sebagainya gitu ya Bu ya. Jadi nanti Ibu akan dijawab, saya juga nanti akan bantu untuk ketikan di chat supaya ini pertanyaannya bisa kita lanjutkan dulu, nggak apa-apa ya Bu ya? Ya. Ya, oke. Ya, terima kasih Bu Anis. Nanti bisa teman-teman ada bantu untuk menjawab masalah pertanyaan Bu Anis tentang close selling 2 set triple honey. Oke, pertanyaan terakhir ini ada dari sebentar tadi. Waduh, keselip. Sebentar ya. Saya mau tanya. Oh, tadi Bu Dewi sudah. Sebentar, sabar. Wah, ternyata ini pertanyaannya. Tadi ada yang tanya soal follow up. Ada yang tanya soal... Oke, sebentar ini...
Oh ya, pertanyaan dari Anti Sabaryani. Ci, berarti strategi memberi dilakukan ke downline. Oh, strategi awal untuk memulai bisnisnya itu bagaimana, Ci Sofi atau Pak Anton ini pertanyaannya? Ya, mungkin bisa Ci Sofi dulu, nanti Pak Anton juga boleh menambahkan strategi untuk memulai bisnisnya. Ya, maksudnya strategi untuk memulai bisnis itu kita yang akan memulai bisnis, kita yang mau aktif atau cara mengaktifkan downline? Kita yang mau aktif nih. Kita yang mau aktif. Tentu saja kita meminta upline kita untuk melakukan role play presentasi. Itu ada sebenarnya di post ya, Path of Success. Jadi kita itu enak DHD ini sebenarnya sudah jelas sekali. Kita lihat dari Path of Success itu apa yang harus kita lakukan. Ikutilah 5 training dasar, role play presentasi, terus kita bikin daftar nama. Itu nanti ada poin-poinnya. Siapa ya pertanyaannya? Sebentar. Jadi semua itu udah lengkap, poin-poinnya ada. Ya, apalagi sekarang sudah ada finish list juga ya, Ci ya? Ya, ada finish list ada juga. Finish list. Digital kurikulumnya. Ya. Jadi jawaban Ci Sofi tadi kita ikutin aja sesuai arahan dari Path of Success itu, dan sekarang dengan kurikulum digital lebih enak lagi karena ada view YouTube, ada tuntunan lagi lewat finish list, ada link-link video yang sudah disiapkan, dan itu kita tinggal ikut aja, dan itu yang membuat kita lebih mudah untuk saat ini menjalankan. Oke, dari Pak Anton mungkin mau menambahkan tentang strategi mengawali? Ya. Ya, jadi kalau yang disampaikan si Sofi itu sudah oke. Jadi ya kurang lebih, pokoknya yang penting itu gini. Kalau Anda ini mau menjalankan bisnis ini, kerjaan kita kan presentasi sebetulnya. Betul ya, Bu Tuti, si Sofi? Ya. Kerjaan kita sebenarnya presentasi. Nah, pertanyaannya, banyak orang itu kan pingin langsung cepat bisa jualan, bisa closing orang. Makanya hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah Anda harus punya ilmunya dulu. Anda harus bisa cerita tentang produk, tentang bisnis, Anda harus belajar dari buku tadi seperti yang Ci Sofi dan Bu Tuti katakan. Jadi minimal Anda tuh ada bahannya cerita. Supaya nanti kalau orang tanya macam-macam, Anda ditolak itu, Anda masih bisa counter kasih jawaban gitu loh. Selama ini kan kalau orang ngomong apa, bingung nggak bisa jawab, down ya sudah pulang. Ngomongnya ditolak. Nah, tapi kalau punya ilmunya kan kita bisa ngomong, kenapa sih kok madu disemutin? Nah, orang yang nggak ngerti aja gitu udah down. Loh, masa sih disemutin? Yang penting pokoknya ilmunya. Referensi buku-bukunya sudah sangat lengkap ya Pak Anton ya? Betul, betul. Udah lengkap banget bahan pembelajarannya. Dibanding dulu kita yang belum ada Telegram, belum ada macam-macam, wah lebih enak sekarang banget ini. Iya, oke. Dan kira-kira ada buku-buku yang direferensikan nggak Pak Anton untuk start awal nih supaya kita bisa memulai dengan lebih mudah? Kan bukunya banyak banget. Kira-kira buku awal yang mudah untuk kita gunakan untuk belajar tentang bisnis ini dan produknya tuh buku apa aja sih Pak? Sebetulnya buku yang menarik kita ngomong tuh kitab sucinya orang multi level gitu ya. Itu The Secret Book of MLM. Ya, itu ada The Secret Book of MLM. Jadi dari situ kan kita bisa belajar langkah awalnya, kesalahan apa sih yang biasanya orang lakukan, harusnya punya pola pikir bagaimana. Itu buku paling bagus banget. Dan ini buku ini, wah ini dipakai sama semua perusahaan multi level, leader multi level tuh banyak yang nyaranin. Soalnya dulu saya pernah ketemu sama yang menulis leader HDI ya Pak. Nah, makanya yang nulis leader HDI yang menerbitkan kita, loh orang leader multi level lain tuh loh nyarankan buku itu ke downline-nya, bahkan ke prospeknya. Jadi saya pernah dengar orang itu bilang, kalau kamu mau tahu multi level itu seperti apa, bisnisnya bagusnya tuh kayak apa, ini loh baca buku ini. Saya dalam hati, kan orang ini kan karena enggak tahu saya di HD. Saya pikir loh inilah bukunya yang keluarin HD, kok saya suruh baca. Sudah baca saya tuh. Sudah nah, makanya saya lihat, iya, makanya saya lihat,
Orang multi level lain aja menganjurkan buku itu dan bisa besar. Jangan sampai kita yang enterprise HDI, kita yang ngeluarin enterprise HDI malah nggak pernah baca. Ya, yuk siapa yang belum baca bukunya? Ngaku ini. Nah itu Ya. satu buku itu. Yang kedua, kalau Anda mau lebih gampang untuk closing, itu ada sekarang kan buku 25 Ways. Gimana caranya untuk bisa orang beda pikiran, akhirnya bisa setuju. Nah itu saran buku bagus banget itu sebetulnya untuk awal. Gitu. Ya, oke. Ya, thank you. Dan juga untuk kita yang mungkin bukan background dari medis, kita juga ada buku Rahasia Kekayaan Alam ya, Pak Anton ya. Yang sekarang juga sudah diperbarui, dan itu juga yang jadi modal awal, bukan cuman Pak Anton, si Sofia, kita semua lah memang membaca buku itu untuk bekal supaya kita bisa memberikan dosis anjuran yang tepat ke konsumen kita. Ini kayaknya lagi ada promo ya Pak Anton untuk bulan ini. Promo buku-buku penunjang kita ini Bapak Ibu bisa screenshot nanti ya. Jadi ini adalah buku-buku yang wajib kita baca di awal. Nah, jika Bapak Ibu nanti membeli 2 buku yang berbeda, dari mulai GoPro, Success Guarantee, RKA, Master of Recruiting, sampai Secret Book of MLM yang tadi diceritakan Pak Anton, Bapak Ibu beli 2 buku saja dari ke-5 buku yang ada di sini, maka otomatis langsung mendapatkan free VIP channel BEC selama 1 bulan senilai 100.000. Jadi seperti kita dapat potongan 100.000. Dan Bapak Ibu untuk VIP channel ini luar biasa loh, Bapak Ibu bisa dapatkan fasilitas seperti kita, fasilitas lebih banyak di aplikasi BEC yang tentunya bisa memudahkan Bapak Ibu untuk menjalankan bisnis ini dengan lebih cepat di kurikulum digital ya. Jadi silakan memesan sebelum stoknya habis ya. Itu ada beberapa nomor hotline. Kalau untuk di Semarang bisa hubungi hotline Semarang, dan untuk di kota-kota lain bisa hubungi hotline Billionaires juga. Ya, oke. Ternyata waktu juga yang membuat kita harus mengakhiri sesi hari ini. Terima kasih banyak. Tapi sebelum kita berpisah ya, mungkin 2 narasumber ini kita minta untuk memberikan closing statement dari Pak Anton dulu deh, yang mungkin bisa menyampaikan pesan gimana buat kita semua supaya Change for Success ini betul-betul bisa kita mulai dari hari ini, setelah ini langsung. Oke, Bu Tuti dan buat teman-teman semua, jadi mungkin kita nggak pernah nyadar ya, kita mungkin nggak pernah bisa berpikir nanti kita jadi apa, tetapi rubahlah kelakuan dan tindakan Anda ya. Kalau Anda mau sukses di bisnis AD, tinggal Anda jalankan aja sesuai sistem. Jadi jangan hanya melakukan apa yang Anda senang Anda lakukan, tapi Anda harus melakukan apa yang harusnya kita lakukan, supaya nanti Anda bisa jadi kayak Ci Sofi, kayak Ci Tuti gitu ya, yang sudah punya omset miliatan semua ini semua. Saya yakin semua banyak yang mau kan, punya omset miliatan kayak mereka kan? Sip? Nah, oke. Thank you Ci Tuti. Ya, oke. Thank you buat Pak Anton atas sharingnya. Nah, last but not least ya, sebelum kita berpisah, kita undang lagi Ci Sofi untuk memberikan closing statement supaya kita bisa langsung melaju dengan keyakinan dan kecepatan seperti yang dilakukan Ci Sofi. Silakan Ci Sofi. Ya, thank you. Gini, kalau di sini saya ini belajar dari para leader-leader, dan kebetulan saya mau sharing sedikit bahwa saya ini dari dulu itu pernah sering mendengar gitu ya dari leader-leader kita, dari Ko Yul gitu ya, bilang gini, tidak ada yang gagal di bisnis ini. Yang ada hanyalah orang yang berhenti sebelum mendapatkan hasil. Sering ya kita mendengarkan kayak gitu. Saya dulu mikirnya gini, itu mah kayak kata-kata mutiara lah, penghibur gitu ya, supaya kita jalanin bisnis ini. Itu yang saya pikir pada saat itu. Ternyata itulah yang terjadi kepada saya. Dan saya percaya bahwa itu tuh betul. Itu tuh bukan cuma sekedar kata-kata mutiara, tapi itulah kenyataannya. Dan sukses itu sebenarnya bukan
sesuatu yang instan, yang langsung terjadi gitu. Tapi sukses itu nggak tiba-tiba, tapi sukses itu adalah hal yang kita lakukan secara konsisten, secara terus-menerus, bukan dilakukan kadang-kadang, tapi sukses itu dilakukan secara terus-menerus, maka akan menjadi sukses. Setelah saya pelajarin, saya tahu bahwa di bisnis HDI ini adalah bisnis yang luar biasa. Saya yakin semua orang-orang yang ada di sini, di dalam ruangan ini adalah 300 orang lebih. Anda adalah orang-orang terpilih di sini. Anda ini mendapatkan kesempatan untuk menekunin suatu bisnis dan Anda mendapatkan kesempatan untuk mengenal bisnis ini. Jangan menyia-nyiakannya. Nah, saya sendiri menyadari kenapa saya lambat waktu dulu. Karena saya dulu itu tidak betul-betul mempelajari. Tidak mau betul-betul meluangkan waktu untuk mempelajari mengenai bisnis ini. Kalau saya dari dulu betul-betul mempelajari, saya menyadari bahwa bisnis ini apa sih ruginya gitu. Bisnis ini tuh modalnya kecil. Bisnis ini tuh sistemnya sudah ada, produknya itu bagus. Maka kalau saya mau meluangkan waktu mengerjakan bisnis ini, normalnya aja ya, bisnis kalau nggak dikerjakan, nggak mungkin akan ada hasilnya. Bisnis apapun juga. Nah, di bisnis HDI ini nggak pakai modal. Ayo kita sama-sama tekunilah bisnis ini. Bisnis ini betul-betul real, bahwa tidak ada orang yang gagal di bisnis ini. Yang ada hanyalah orang yang berhenti sebelum mendapatkan hasilnya. Oke, mungkin itu aja dari saya, C. Ya, makasih. Ya, luar biasa. Ya, selamat pagi semuanya, luar biasa sekali. Rasanya nggak kepengen stop deh. Kita kepengen denger terus success story-nya si Sofi. Ya, tapi sekali lagi mohon maaf buat Bapak Ibu yang mungkin tadi pertanyaannya belum sempat terjawab. Ya, nanti kita akan jawab lewat chat. Tapi apa yang dikatakan si Sofi tadi memang sungguh luar biasa, bahwa kita nggak pernah tahu ya, ibaratnya dari gambar tadi, seorang penambang batu permata ya, sudah tinggal sedikit lagi tidak dilanjutkan, padahal mungkin tinggal berapa cangkulan lagi dia akan mendapatkan hasilnya gitu ya, si Sofia. Nah, buat teman-teman, malam ini adalah sesi yang kita dapat kesempatan luar biasa bisa ketemu sosok pribadi seperti Ci Sofi yang jauh-jauh dari Bandung ya. Kalau offline dulu harus import datang ke Semarang, berhubung ini online, luar biasa kemurahan Tuhan. Dan saya selalu percaya nggak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Kalau hari ini kita diberi kemudahan untuk bisa ikut sesi ini, bisa mendengarkan sharing yang luar biasa dari Pak Anton dan Ci Sofia. Mungkin Tuhan ingin kita melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Berduet dengan Tuhan dan beranilah melakukan proses perubahan. Mungkin nggak enak di awal ya, mungkin nggak enak. Tetapi kalau itu bisa membuat pertumbuhan pribadi Anda, wadahnya sudah disiapkan. Saya percaya Tuhan pasti akan memberikan berkat yang luar biasa. Dan terakhir, jika ada kata-kata atau kalimat yang salah dari kami bertiga, mohon dimaafkan. Kami masih dalam proses bertumbuh dan terus belajar, tapi jika ada yang bermanfaat, Bapak Ibu bisa tularkan ke rekan-rekan kerja Bapak Ibu. Dan satu hal, jangan menyerah sebelum berhasil. Karena bisnis ini tidak ada yang gagal. Yang ada adalah orang berhenti terlalu cepat. Sukses buat Anda semuanya Bapak Ibu. Sampai ketemu di acara yang berikutnya. Dan buktikan bahwa 2 bulan terakhir 2020 kita akan memberikan pencapaian luar biasa, perubahan yang luar biasa bagi diri Bapak Ibu semuanya. Sukses, salam buat Anda semuanya. Selamat pagi. Thank you Ci Sofi. Thank you Pak Anton. Terima kasih Tuti, Pak Anton. Thank you semuanya.